memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Senyum dulu semua biar enggak terlalu tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menyaksikan podcast pemeriksa kelompok 3. Pada hari ini saya Nurul Amalia selaku moderator didampingi oleh keempat narasumber kita pada sore hari ini. Halo Kak Safura, gimana puasanya Kak Safura? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Kak Safura. Kak Fauzi, selamat datang di podcast kita Bapak Fauzi. Kemudian ada Bang Mail, salam Bang Mail. Gimana Bang Mail malam hari ini? Sore ya, sore hari ini. Sore. Oh, sore ya. Dan the last ada Kak Sintia. Halo Kak Sintia, semangat pagi. Selamat sore Mbak. Oh, sore ya, semangat ya, tetap masih tuh. Oke. Nah, adapun ya teman-teman, pada sore hari ini, adapun hal yang akan kita bahas adalah core value ASN, di mana diimplementasikan dalam kata berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan pada saat ini telah banyak instansi pemerintahan ataupun organisasi yang telah menerapkan nilai berakhlak, diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Dan pada hari ini ada 3 instansi nih yang akan kita bahas ya teman-teman, karena instansi tersebut telah menerapkan core value ASN yaitu berakhlak. Di antaranya yang pertama ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang kedua Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan yang terakhir Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, berawal dari sini kita melihat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia gitu loh. Pada bagian core value berakhlak yang mana sih dari Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini yang akan kita singgung nih Kak Cynthia berdasarkan artikel tersebut? Kita akan menyinggung terkait nilai anti korupsi. Dimana kan sebelumnya kita tahu core value dari ASN yang sebelumnya adalah aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kini kita tahu di berakhlak itu tidak ada lagi disinggung nilai anti korupsi. Mengapa? Karena pada dasarnya di berakhlak ada poin core value berorientasi pelayanan. Pada hal ini, ASN diharapkan dapat menguatkan budaya kinerja ASN yang profesional. Dalam melayani masyarakat, semua ditujukan untuk kemajuan bangsa. Apabila diimplementasikan dalam kehidupan, core value berorientasi pelayanan diharapkan dapat mendorong stigma negatif masyarakat terkait adanya pungutan liar atau dipersulit pada saat kita proses pelayanan pada instansi pemerintahan. Nah, ketika ASN terbiasa memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan prosedur kerja, maka praktik korupsi ini diyakini dapat dihindari. Begitu, Mbak. Oh, berarti di Kementerian Keuangan ini dia menetapkan dan menekankan banget ya kayak soal core value berakhlak itu berbasis gimana caranya menekankan agar anti korupsi lah semua anggota-anggotanya ya Kak Cynthia ya. Iya, benar sekali, Mbak. Nah, kemudian nih, berangkat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, Kak Fauzi nih, gimana Kak Fauzi melihat dari SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik itu, kenapa sih di Sulsel pingin mengadakan SPBE gitu loh Kak Fauzi? Ya, terima kasih. Kalau dari yang saya tahu ya, pada intinya itu Provinsi Sulawesi Selatan. Ini kan kita ceritanya kan tentang Provinsi Sulawesi Selatan ya, yang mengadakan SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu kenapa Sulsel ingin mengadakan SPBE, karena ingin menjadi contoh bagi daerah lain dalam melakukan pelayanan.
dalam memberikan pelayanan. Dengan adanya SPBE, maka bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Dan harapannya pelayanan ke masyarakat akan menjadi lebih maksimal dengan digitalisasi sistem pemerintah ini. Seperti itu. Nah, tentunya untuk tujuan tersebut juga dari pemerintah Sulawesi Selatan banyak juga melakukan upaya, yaitu dengan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi, serta kolaborasi dengan Kementerian Pan-RB untuk melakukan asistensi dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi nih Kak Fauzi nih, menyinggung dari core value-nya ASN berakhlak gitu loh. Melihat dari artikel tersebut, di mana aja sih letak core value-nya Kak Fauzi? Kalau dari saya mungkin ada beberapa ya. Yang pertama, di bagian orientasi pelayanan. Di sini kita bisa melihat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan mendirikan SPBE demi pelayanan masyarakat. Terus yang kedua, akuntabel. Di sini Provinsi Sulawesi Selatan menciptakan SPBE untuk mencapai sistem pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, di kompeten. Itu karena Provinsi Sulsel memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Lalu ada dua terakhir, yaitu di kolaboratif dengan cara bekerja sama dengan Kementerian Pan-RB dan inovatif dalam mengikuti perkembangan zaman, seperti itu. Berarti emang udah jelas ya Kak ya, core value-nya di kementerian tersebut emang udah jelas berakhlak gitu ya. Nah, Jelas, Prof. kemudian kita beralih ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat gitu. Karena kita lihat di artikel tadi juga sangat mempengaruhi juga core value-nya gitu. Komitmen apa aja sih nih Kak Sofu yang dilakukan BPSDM untuk melaksanakan core value ASN yang atau berakhlak tadi gitu? Ya, terima kasih Mbak Nurul. Mungkin sebelum membahas lebih jauh ya Mbak terkait komitmennya, yang perlu saya mungkin bukan kasih tahu ya, kita perlu sadari semuanya gitu ya, bahwa untuk menjalankan roda pelayanan publik itu, seorang pemimpin suatu instansi, lembaga, atau kementerian itu memegang peranan yang sangat penting ya Kak. Karena hanya pimpinan tersebutlah yang mampu untuk mengendalikan arah organisasi nih, mau dibawa kemana, mau ke arah yang lebih baik atau arah yang justru sebaliknya gitu. Dan termasuk di dalamnya juga Kak, bagaimana ia melakukan manajemen ASN. Nah, terkait dengan komitmen yang dilakukan BPSDM, itu disampaikan bahwa core value ASN atau berakhlak ini diharapkan itu bisa bukan hanya menjadi jargon bagi ASN gitu ya Kak, akan tetapi juga harus bisa terinternalisasi nilai-nilainya itu dalam diri ASN tersebut gitu. Di sini saya bicara berakhlak berarti semuanya ya Kak, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga komitmen yang selanjutnya dari BPSDM gitu ya, diterapkan komitmen bahwa kita ini harus menyadari gitu, harus menyadari bahwa nilai-nilai berakhlak itu merupakan jati diri kita sebagai ASN gitu, sebagai penyelenggara pelayanan publik dan juga sebagai pelaksana kebijakan publik gitu ya. Nah, ketika ASN itu sudah bisa melakukannya dengan benar, tidak memungkinkan bahwa ASN tersebut bisa menjadi role model bagi masyarakat umum. Mungkin seperti itu, Kak. Nah, dari yang sempat diungkapkan Kak Sofura tadi, di sini saya melihat ya, di artikel tersebut ada Pak Rudi Ridwan Effendi selaku Kepala Pusat Pengembangan Talenta. Beliau mengungkapkan bahwa deklarasi komitmen menjalankan core value berakhlak bukanlah jargon belaka. Nah, maksud dari bukanlah jargon belaka ini apa nih Kak Mael nih? Boleh dijelaskan nggak maksudnya? Oke ya, terima kasih untuk Mbak Nurul. Tadi kan udah disampaikan oleh Mbak Sopura ya, bahwa core values berakhlak itu bukanlah jargon belaka. Namun nilai berakhlak itu harus menjadi nilai yang terinternalisasi dalam setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi menginternalisasi nilai berakhlak ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ditambah sudah beredar
bahwa di masyarakat itu ASN-ASN itu sekarang memiliki citra yang negatif, kayak ada suap, ada kepentingan-kepentingan pribadi yang dicampur adukan dengan kepentingan-kepentingan pekerjaan. Ya, hal tersebut itu menjadikan setiap pimpinan organisasi yang memegang kendali arah organisasi itu membutuhkan suatu metode di mana yang dapat berintegrasi dengan aspek-aspek yang dapat meningkatkan pengendalian intern pemerintah. Jadi di sini kalau kita lihat ada konsep yang di Kementerian Pekerjaan Umum ya. Ini ada konsep SPIP yang terintegrasi dengan aspek indeks manajemen risiko atau MRI dan indeks efektivitas pengendalian korupsi atau IEPK. Jadi mekanisme ini dilakukan untuk menjadi nilai yang Jadi nilai tersebut untuk mengukur sejauh mana unit-unit kerja itu melaksanakan pengendalian terhadap urusannya secara maksimal dan mencapai kualitas hasil kerja yang terbaik. Mungkin dari itu. Terima kasih banyak pandangannya Kak Ismail. Berarti keempat narasumber kita ini pada dasarnya teman-teman lebih emang kita sebagai seorang ASN harus mengedepankan dan menanamkan dalam diri kita itu apa ya Kak Cynthia? Apa ya Kak Cynthia? Berakhlak, Berakhlak. berorientasi Oh, pelayanan. iya. Kepanjangan berakhlak apa lagi Kak Sofu ya? Aduh, lupa aku nih. Yang pertama, nih Kak Ya. ya, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif. Satu lagi apa, Kak Fauzi? Kak Fauzi apa, Kak? Mikir dulu ya, Kak ya. Kolaboratif. Oh iya, kolaboratif. Kolaboratif, terima kasih. Oke, teman-teman. Baiklah pendengar setia kita di podcast Pemeriksa pada hari ini. Dari keempat pandangan tersebut, nah dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa berakhlak merupakan core value yang menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional dimanapun dan kapanpun kita berada. Baiklah, demikian podcast kita pada sore hari ini. Sampai ketemu dan sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Salam hangat dari saya Nur Amalia. Saya Fauzi Ahmad. Ya, Sokura. Kasin. Saya Cynthia Wijaya. Saya Ismail Saleh. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semua.